Perpintan Lover. Hari ini seperti biasa waktunya assist feeding. Ini sepertinya ada satu ASF yang nggak dimakan, jadi otomatis ASF yang di sini selamat dari eksekusi. Bentar, loncat. Ya. Kelihatan betina nih. Oh, betina. Ya, ini masih belum mau makan juga. Nah, ini saya bersihkan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tanyain aja tentang bal piton. Atau mungkin kalau ada yang pengen tanya tentang latihan, bisa tentang olahraga gitu. Siapa tahu ada yang iseng gitu kan, pengen nggak tahu nggak tahu tentang bal piton, tapi pengen tahu tentang olahraga yang saya lakukan atau apa. Tuh, lupa. Nah, geser dulu. Ini benda yang biasa saya gunakan untuk ganjal selama live. Tempat air. Iya, pakai yang simpel-simpel aja. Kalau ada pertanyaan nih bisa tanyain aja. Ini saya sambil asis seperti biasa. Masih belum makan sendiri. Ngapain atas? Seperti menunggu sesuatu. Jadi satu bal piton saya itu yang saya keep, ada yang cuma ngelilit tikusnya doang tapi nggak ditelan karena mau ganti kulit. Jadi saya pakai yang sudah ada aja. Oke, sebentar ya, saya sambil sebelum saya baca. Oke, dia sudah paham. Nah, ini sudah agak kaku juga tikusnya. Semoga masih nyaman bertelan. Kalau BP sudah gede, perutnya kemungkinan udah ovulasi sampai bertelur berapa lama. Oke. Kalau ini yang pastikan dulu si bal piton itu benar-benar ovulasi ya. Nah, taunya ovulasi dari mana? Nah, ovulasi itu si bal piton kan dalam kondisi nggak makan selama kurang lebih 2 minggu ya, sampai 3 minggu lah perkiraan ya. Lalu tiba-tiba 1 hari itu kok perutnya membesar seperti dia habis makan red ukuran afkir. Ya gampangnya seperti habis telan tikus ukuran sepatu Anda lah. Nah, dari situ kalau misalnya Anda ragu ovulasi atau enggak, ya kasih tanda dulu aja. Kasih tanda, kalau besoknya kempes, berarti yang kemarin adalah ovulasi. Gitu. Kadang ada momen dimana masih building untuk ovulasi, untuk dalaman besar, sampai ketahuan ovulasi pas besarnya baru benar-benar beda lah. Jadi gitu aja. Karena ovulasi cuma bertahan sekitar 24 jam aja, kadang malah kurang
Ya harusnya sih dalam satu hari itu ketahuan ya itu. Nah terus tanda kedua selain postur yang besar itu ada di ekornya seperti yang keserut ke dalam, dan saat dilihat tuh bagian bawah dekat kloaka itu seperti kesedot juga, jadi agak lengkung ke dalam pada bagian perutnya. Bagian yang ini ya dekat pembuangan kotoran gitu ya, agak kesedot dalam. Besoknya akan normal. Nah jadi perhitungan tuh dari pas hari ovulasi itu hitung kurang kira-kira 1 bulan lah. Kan range-nya kalau nggak salah itu sekitar 24 sampai 35 hari setelah ovulasi itu baru ganti kulit sebelum bertelur. Nah, dari ganti kulit sebelum bertelur itu kurang lebih sekitar 24 sampai 60 hari itu kemungkinan untuk bertelurnya. Nah, jadi semakin mendekati bertelur itu kalau dilihat bagian perutnya itu bisa kelihatan tonjolan-tonjolan telurnya. Jadi bisa untuk kira-kira ini kira-kira bawa berapa telur ya. Nah, itu nggak apa istilahnya ya, nggak pasti jumlah telur ya, tapi bisa lebih banyak bisa kurang, karena kan ya ukuran folikel kan berbeda ya tiap telurnya gitu. Jadi ya anggaplah 1 bulan setelah ovulasi itu ganti kulit sebelum bertelur, 1 bulan setelah ganti kulit sebelum bertelur mereka sudah mulai bertelur. Biasanya 1 atau 2 hari sebelum bertelur tuh barbiton si betina itu udah mulai gerak-gerak, nggak bisa diem gitu, karena namanya mau melahirkan kan nggak apa ya, ada rasa nggak nyaman di perutnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi perhitungan paling aman ya tadi saat ovulasi itu. Ya kalau udah istilahnya kalau sudah ketahuan ovulasinya udah bisa mulai hitungan mundur. Tapi kalau misalnya belum ovulasi, otomatis ya kita satuin terus saja sampai terjadi ovulasi gitu. Ya itu, ada pertanyaan lain? Ini tikusnya terlalu kaku jadi agak lama dia. Ya untuk barbiton ready bisa cek Tokopedia, Lapak Sata, Facebook Page, atau bisa langsung WA aja. Nah, tanya list yang ready gitu. Lalu untuk kemarin ada apa ya, teman saya ada serigala yang baru melahirkan. Nah anaknya ini mau di apa namanya, open adopt lah istilahnya ya. Ini kalau ada yang berminat melihara serigala bisa kontak saya untuk Pulau Jawa only ya, itu free ongkir gitu. Cuman ya nama serigala tahu sendiri ya, harganya bukan kaleng-kaleng juga. Kalau sudah ketahuan ovulasi udah nggak perlu digabungin, karena si folikel atau sel telurnya itu sudah mulai diisi lah, udah mulai terjadi pembuahan gitu. Sel sperma sel telur sudah mulai ketemu, jadi udah cukup, nggak perlu di pairing lagi gitu. Cuma kan rata-rata orang yang ditanyakan ini sudah kawin sekian kali, bertelurnya kapan ya? Nah itu yang nggak bisa dijawab, karena patokannya yaitu di ovulasinya itu. Sedangkan seberapa lama menyatukan jantan dan betina itu tergantung dari ukuran folikel ya. Makanya berat dan umur barbiton itu cuma buat perkiraan, apalagi tahun pertama cuma buat perkiraan aja. Patokan sebenarnya itu bukan di 2 itu. Gitu. Makanya kalau ada yang tanya, kan saya ada profan lagi saya jual tuh, maksudnya ya saya pajang lah ya buat diganti sama yang lain nantinya. Orang tanya berarti berapa, ya saya udah nggak nimbang yang sudah melewati musim pertama, karena sudah nggak relevan buat saya gitu. Karena 1,5 kilonya apa ya, persyarat minimal kan
Kalau musim pertama itu 1,5 kilo umur 2 tahun buat betina ya. Nah kalau misalkan masuk musim kedua 1,5 kilonya itu badannya belum seperti apa, sudah nggak seperti musim pertama gitu. Kadang bisa lebih berat, butuhnya kadang ya apa namanya udah lebih berat tuh masih longgar. Jadi balik lagi ke insting lah. Itu kalau udah masuk musim kedua, ketiga dan seterusnya. Makanya babi dewasa ya yang saya punya udah nggak ada yang saya timbang sama sekali. Jadi untuk jantan umur 1 tahun berat 800 gram sudah stop saya timbang. Betina setelah bertelur sudah nggak pernah saya timbang. Sudah nggak guna soalnya. Jadi ya kalau udah fix beneran itu ovulasi, udah nggak perlu gabungin lagi. Itu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma kan kadang apa ya, nggak, jangan kan yang baru pertama kali breed ya, saya sendiri juga kadang masih nggak sabar, ini ovulasinya kapan ya, ini ovulasinya kapan ya. Begitu badannya udah kelihatan besar, ini ovulasi bukan ya, panen dulu besoknya oh masih belum nih, sabar dulu, misalnya lihat lagi tahu-tahu pas hari ovulasi jebret, gede banget, wah ini baru ovulasi, catat tanggalnya. Jadi harus dimulai dari suka, itu intinya. Kalau misalnya Anda benar-benar enjoy waktu apa ya, waktu breeding atau waktu nekuninnya, wah itu selalu ada perasaan pengen, wah ini kapan apalagi waktu cutting itu, aduh. Cuman ya yang perlu diingat, seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, orang ternak babi ton itu bisa dikasih di awal pahitnya, bisa dikasih di setelah senang-senang gitu. Jadi nikmati aja lah perjalanannya, karena kan yang kita tekuni ini kan makhluk hidup, kita nggak bisa nge-push atau nge-press seperti kita membuat suatu benda gitu ya. Jangan ya makhluk hidup kan nggak bisa di-press, sedangkan bikin benda pun kayak patung, kalau di-press pun ya hasilnya bakal berantakan gitu. Harus santai sesuai alurnya lah. Yang penting nomor 1, pastikan babitnya sehat, terawat, gitu aja. Dan yang perlu diperhatikan juga selektif buying. Jadi hati-hati dalam menambah koleksi. Jangan sampai tergiur harga murah ya, ekor yang nggak tahu, udah karena wah saya butuh ini, akhirnya apa aja diambil, terus ternyata bermasalah, malah menyebarkan, jadi kasihan juga. Oke, terima kasih yo, sama-sama. Ya, kalau ada pertanyaan tanya aja. Hari ini live-nya agak telat karena banyak anime baru. Yes, dari pagi udah berapa anime itu yang baru, sama apa ya, Rurouni Kenshin remake, lumayan. Ya gini lah ya, kalau misalkan hari Sabtu itu saya sibuknya buat ngasih makan, hari Minggu sibuknya di pagi hari tuh sekitar jam 9 sampai jam 11 tuh buat bersihin kandang tikus. Jadi kalau misalkan hari Minggu pagi ada yang WA sekitar jam 9 gitu, itu pasti rata-rata saya balasnya di jam 12 atau jam 12 kurang lah. Karena ya semua masih saya handle sendiri sih, kasih makan saya handle sendiri, bersihin kandang sendiri, bersihin tikus sendiri gitu. Jadi ya semua kalender ya tanggalan hitam. Tanggal merahnya setelah setelah 1 hari setelah makan, itu tanggal merah biasanya. Cuman karena tanggal merahnya itu pagi buat bersihin tikus, ya nggak jadi merah, hitam juga. Overall dari
pengamatan hari ini untuk si Firefly yang belum makan sendiri ini, dia agak mulai tertarik sama gerakan, tapi masih belum berani buat nyerang gitu. Kayak tadi kan saya sempat mengatakan ini tiba-tiba kepalanya ke atas, ngeliat fokus banget gitu. Lalu saat saya mau pegang asis, tadi dia udah sepertinya ada mencoba untuk gigit lah, tapi belum sampai yang bener-bener pengen nyerang sampai kaku gitu, belum. Mungkin sudah mulai build up instingnya, ya kita lihat aja. Karena ini sudah, kita lihat berapa minggu ini, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 minggu. Berarti ini minggu ke-16 masih disuapin tuh. Sebenarnya bukan 15 minggu ya, hitungannya apa ini, disuapin yang ke-16 kali. Karena ada berapa kali dia skip makan karena nggak kebagian tikus ya. Nah, ini kan dari Februari, sekarang awal Juli ya, anggap aja 5 bulan lebih belum makan sendiri. Ini salah satu tantangan harus dihadapi ya, yaitu assist feeding. Bedanya kalau assist feeding sama force, kalau force tuh kita maksa si babi itu untuk masuk mangsanya ke dalam mulut. Jadi buka mulutnya, masukin mangsa sampai ke dalam, dan istilahnya sampai si babi itu nggak bisa ngeluarin lah. Itu force. Yang stressnya jauh lebih tinggi dibandingkan assist. Kalau assist dia kan kita cuman ibaratnya nyakutin makanan sampai di mulutnya. Itu kalau dia langsung ngunci ya. Kalau dia nggak ngunci, kita dorong sampai ke belakang rahang, masukin sampai belakang rahang, kita taruh, kita lihat reaksinya gimana, apakah bakal ditelan atau bakal lepas. Kalau dilepas kita harus ngulang prosesnya lagi. Tapi kalau ditelan ya seperti ini, seperti sekarang ini, ya sedang proses menelan gitu. Kadang yang paling malas kan kalau ada lagi di assist, si babetan ini terus lepas terus loh. Baru assist dilepasin, habis percobaan kedua dilepasin lagi, ketiga dilepasin lagi. Sampai berapa kali tuh akhirnya udah malas, sudah saya tutup aja, udah nggak makan gitu. Karena ya assist feeding itu kan stres untuk babiton dan juga stres untuk kiper sendiri ya. Cuman kalau sebagai kiper nggak ngelakuin hal ini, ya si babiton ini bakal mati kelaparan tanpa nutrisi gitu. Ya ibaratnya kayak tanggung jawab lah. Itu makanya saya selalu memastikan babiton lolos makan dulu sebelum saya bilang ready, untuk memastikan nafsu makannya juga kan, respon makan gimana gitu. Makanya kalau untuk kalau ada yang jual babiton masih baru menetas atau baru ganti kulit pertama, dan itu resikonya lumayan tinggi, resiko hidupnya ya itu lumayan tinggi si babitonnya, karena ya dia makan belum pernah, dan udah dijual ibaratkan lah, itu udah kasihan aja untuk yang belum pernah ngerawat itu. Ya mungkin kalau misalkan kiper seperti saya yang nggak masalah buat assist, itu asal sumber babitonnya jelas ya mungkin santai aja. Tapi kalau misalnya untuk kiper pemula pengen miara, ini harganya murah nih, ternyata baru ganti kulit pertama belum makan, ya itu kalau misalkan kenapa repot. Ya sudah ditelan. Ya, ini pencatatan wajib. Jadi semua babiton di sini ada datanya ya. 8 Juli. Semua babiton di sini ada datanya. Jadi selain tabel aktivitas, di tabel itu juga ada
data kode indukan, tanggal menetas, jenis kelamin, farmnya dari mana. Jadi kalau misalkan saya menjual proven dan itu bukan hasil farm saya sendiri, saya tuliskan sumbernya gitu. Enggak semua yang saya jual bakal tulisin farm file di Python gitu. Enggak. Kalau misalkan saya mengambil dari farm A ya saya tulis dari farmnya dari farm A. Kalau misalkan dari farm si C ya saya tulis dari farm si C gitu aja. Enggak apa ya, karena buat saya penentuan data track record itu penting sekali. Bukan penting lagi, penting sekali. Supaya apa ya, lebih enak lah buat nge-tracknya. Jadi kalau ada yang beli paketan dari saya itu yang penting kode kode ular tolong dicatat ya, disimpan, karena saya sendiri pun ada menyimpan data indukan supaya enak. Data indukan saya simpan, data jenis kelaminnya juga. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, misalkan ada yang jual ini buat Python dari file di Python, jenis kelaminnya betina, terus kalau misalnya ada yang cross check ke saya pasti tanya kodenya apa. Kalau nggak ngasih kode ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau ada kodenya saya bisa ngecek itu jantan atau betina, gitu aja. Sesimpel itu. Tuh. Makanya kalau kadang ada yang bilang, wah yang saya jual kemahalan atau gimana, ya saya pertama jual harga pasar, yang kedua semua terdata, yang ketiga kalau misalnya mau cross check semua Python dari saya pasti ada datanya, gitu aja. Jadi ada effort lebih yang saya lakukan supaya si Python atau collection dari saya itu bisa bisa tetap terjaga lah, bahkan silsilahnya, gitu aja ya. Gak bisa dipungkiri ya, zaman sekarang orang cuman pengen duitnya aja, tapi bahkan buat ngelakuin yang sesuai standar itu susah banget, itu banyak loh. Ya, ada pertanyaan tanya aja, kalau enggak ya saya sudahi gitu. Untuk Python ready bisa cek Tokopedia, Lapas Satwa, Facebook Page, aplikasi JLF, itu saja file di Python, atau bisa langsung WA, nomor ada di deskripsi, atau kalau di Instagram ada di profile Instagram, langsung WA, chat aja, jangan telepon, saya malas di telepon. Terus titipan dari teman, kalau ada yang kepengen miara serigala juga, kebetulan serigala teman saya habis melahirkan, kalau ada yang berminat bisa kontak saya ya. Mungkin sekian aja, sampai jumpa minggu depan, ciao.